Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah, kita mengagungkan Dia. Dan kita akan mendengarkan suaranya melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Dia. Bapa Surgawi, kami berterima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena perlindungan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami naikkan pujian sembah kami di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Hanya kepadamu kami percaya, dan Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Thank you Lord God. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari nyanyikan dengan iman percaya, mengatakan ya Yesus, pengharapan
iman kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Hanya Engkau Yesus. Tuhan Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biar mulut kami penuh dengan pujian penyembahan akan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Biarlah kami puji Engkau selama-lamanya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang di bait-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kekuatanku. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang memulihkan kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang memperbaharui jiwa dan roh kami Tuhan. Biar kami tenggelam di dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, dan menikmati Engkau Bapa. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Yes. Kami umat-Mu mencari wajah-Mu, oh, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama kita katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Haleluya, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, Tuhan. Glory, amin Tuhan, amin. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi hati kami. Glory, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, God. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence, yes God. Amin, amin Tuhan. Dengan lembut katakan, let your spirit. Hadirlah Tuhan dalam setiap hati kami, Bapa. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Let your presence. Amin, amin, amin Tuhan. Yes Lord, yes. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, oh, sweet spirit, fill my heart. Let your presence
this place as we worship you. Oh, let your spirit, yes, you Lord God, fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place. Hallelujah. Yes, God. Glory. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Menyembah, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh mendekat kepadamu. Sebab tidak ada tempat yang paling indah selain berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kami menikmati Engkau. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa kami. Engkau Tuhan kami. Engkau sahabat kami yang tak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami menaikkan pujian, penyembahan kami yang terbaik. Bukan lagu, bukan suara yang kami persembahkan, tetapi hidup kami yang kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami.
Inilah hidup kami, ini hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan juga memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami juga kami persembahkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Engkau Allah yang sudah memberkati kami. Engkau sungguh baik, teramat baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dalam Worship from Home pada hari Rabu 19 Agustus pukul 7 malam, live streaming di Instagram HCC Surabaya. DC online minggu ini tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan, tetap saling terkoneksi. Stay home, stay safe, stay connected. Hai guys, yuk join AIM Online Service live streaming setiap hari Jumat pukul 6.30 malam. Dan visit guys, online service hari Minggu tanggal 23 Agustus pukul 10 pagi dilayani oleh. Seusai ibadah online service, siang ini akan dilanjutkan ibadah kemi online service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News minggu ini, saya Nuris pamit undur diri. Selamat hari Minggu dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kembali saya bisa menjadi berkat bagi saudara pada pagi hari ini. Dan biarlah semua kita berkonsentrasi, kita belajar bersama, dan kita juga sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Roh Kudus yang menghibur kami dalam kesedihan, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap merasakan penyertaan-Mu, kami tetap merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Termasuk pada hari ini waktu kami akan beribadah kepada Tuhan, mari Engkau sendiri yang memberikan kepada kami hikmat daripada Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus membawa kami mengerti firman-Mu ini Tuhan, supaya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman,
tetapi kami juga jadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah namamu, dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Ya saudara, kembali saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kita akan melanjutkan khotbah pada minggu yang lalu. Ya, minggu lalu kita bicara tentang kompromis ya, atau kompromi. Dan hari ini kita akan melanjutkan saudara tentang kompromi itu seperti apa. Saudara, kompromi kita tahu pada minggu yang lalu telah menjatuhkan banyak orang percaya. Bahkan gereja Tuhan juga banyak yang jatuh saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena minggu lalu kita sudah belajar bahwa kompromi itu berakibat pada dua hal. Yang pertama, kompromi akan membuka pintu bagi dosa yang lebih besar, saudaraku. Ya, sudah kita pelajari minggu yang lalu bagaimana kita harus hati-hati dengan yang namanya kompromi, saudara. Kapan Anda mengizinkan atau Anda berkompromi kepada dosa, maka saudara sedang ada di dalam arus yang deras yang akan menyeret saudara kepada kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Kita sudah belajar dari Lot pada minggu yang lalu, saudara. Dan yang kedua, kita juga membahasnya bahwa kompromi akan menjebak kita dalam zona abu-abu, saudara. Ya, itu sangat berbahaya karena kita tidak bisa melihat batas ya antara kebenaran dan kejahatan, saudara. Ya, kadang-kadang kita disamarkan sehingga kita bimbang, kita ragu-ragu, saudara. Bahkan akhirnya kita akan memiliki pembenaran diri, kebenaran diri sendiri seperti yang dialami oleh Saul, seperti yang dialami oleh Simson. Ya, saya berdoa supaya kita sudah mempraktekkan itu selama seminggu ini, dan di dalam DC-DC kita sudah membahasnya, dan kita juga sudah belajar mengerti ini, dan kita sudah sharingkan, dan kita sudah hidupi, saudara. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tema ini, saudara, ya, yang menyadarkan kita bahwa sebenarnya kompromi itu adalah alat iblis untuk menjatuhkan iman kita, saudara. Jadi kita jangan berpikir bahwa kompromi itu semata-mata berbicara karena kelemahan manusia. Semata-mata berbicara, oh karena saya ini gampang tergoda. Oh karena saya ini lemah. Tapi kalau Anda menelitinya, maka Anda akan mendapati bahwa kompromi sebenarnya adalah alat iblis untuk menjatuhkan kita, saudara. Ya, makanya mengapa menjadi sangat berbahaya? Karena begini, yang paling berbahaya dari iblis itu adalah dusta dan tipu daya. Kalau Anda membaca, kalau Anda melihat di dalam konten atau di dalam isi dari sebuah kompromi, Anda akan menemukan dua hal ini, saudara. Ya, Anda akan menemukan dusta, Anda akan menemukan tipu daya di sana. Ya, kenapa? Yohanes mengungkapkan ini bagus sekali, ya, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Ya, yuk kita baca bareng sama-sama. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab, perhatikan baik-baik, ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekali lagi, saudara, ia adalah pendusta dan bapa segala segala dusta. Dikatakan apa? Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan dia tidak hidup di dalam kebenaran. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran karena dia adalah pendusta. Ya, dan inilah yang saudara, yang dia sisipkan di sebuah senjata yang bernama kompromi. Makanya saudara, kita harus benar-benar berhati-hati. Kalau seseorang, Anda perhatikan baik-baik, kalau seseorang itu kompromi, saudara, maka mengapa dia bisa berkompromi? Itu karena ada sedikit kebenaran di sana, tapi juga ada sedikit kebohongan.
Ya, nah inilah yang dipakai dengan tujuan apa? Dia adalah pembunuh manusia sejak awal, saudara. Sejak semula dia adalah pembunuh manusia. Tipu daya dan dusta selalu ada, saudara. Sehingga kita menjadi bingung, saudara. Ya, kita menjadi bingung dan waktu kita kompromi, sebenarnya kita sudah terkena oleh senjata ini, saudara. Nah, pola ini sudah iblis pakai untuk menjatuhkan manusia sejak awal. Kalau Anda lihat kejadian Adam atau kejadian Hawa secara spesifik, bagaimana iblis berbicara kepada dia, saudara. Ya, bagaimana iblis mendustai Hawa, dan Anda lihat pola yang sama juga muncul di pencobaan padang gurun ketika apa? Ketika iblis mencobai siapa? Mencobai Yesus. Nah, pola ini dia terapkan pada Hawa, manusia pertama. Dan kemudian saudara, pola yang sama dia coba pada Adam yang kedua. Dan saya yakin saudara, pola ini tidak berubah karena dia adalah bapak segala dusta. Dan ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita hati-hati dengan pola ini. Ya, hati-hati dengan pola ini saudara, karena senjata iblis supaya dia menjatuhkan kita, dia menggunakan kompromi. Dan di dalam kompromi saudara, itu ada tipu dayanya. Jadi ini bukan semata-mata, oh Pak karena saya gampang tergoda. Oh Pak karena saya lagi lemah. Oh Pak karena saya lagi lagi tidak siap. Kapanpun saudara, Anda akan diserang dengan senjata ini. Itu sebabnya tidak ada di antara kita yang kebal, tapi kita harus waspada. Karena ini bukan hanya bicara mengenai kelemahan pribadi, tapi ini berbicara mengenai peperangan rohani. Ya, nah coba kita lihat saudara percakapan iblis dari dua kejadian ini. Ya, yang terjadi di Taman Eden dan yang terjadi di padang gurun. Apakah kita menemukan saudara? Ya, apakah kita menemukannya? Nah, dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 saudara, kita baca sama-sama ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun saudara? Suaminya pun memakannya. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Nah, kita lihat lagi, kita lanjut kepada Kepada percakapan iblis dengan Yesus. Matius pasal yang keempat ayat 2 sampai 9. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan iblis membawanya
pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau apa? Engkau sujud menyembah aku. Nah, saya bacakan kepada saudara percakapan yang terjadi di Taman Eden. Ya, saya bacakan kepada saudara percakapan yang terjadi di padang gurun, saudara. Ini adalah sebuah dua kejadian yang berbeda dengan rentang waktu ribuan tahun. Dengan dua tokoh yang berbeda dan kondisi yang berbeda, tapi dengan pola dusta yang sama. Jadi saudara perhatikan saudara, ini yang saya namakan bahwa dia mencoba mengajak menggunakan senjata ini supaya Adam dan Hawa jatuh dengan berkompromi dengan yang dia tawarkan. Iblis juga melakukan yang sama kepada Yesus. Dia menggunakan senjata kompromi ini supaya Yesus pun jatuh sama seperti Adam dan Hawa. Dan kalau dua kejadian ini Anda perhatikan saudara, maka pola dusta itu sangat jelas di situ dan nanti kita akan bahas. Pola dusta ini saya namakan manipulasi saudara. Ya, manipulasi. Manipulasi itulah yang membuat kita kadang-kadang jatuh di dalam kompromi. Sebelum dia berhasil menjatuhkan kita, dia akan memanipulasi saudara. Nah, kenapa saya katakan manipulasi? Saya baca di sebuah kamus ya, kamus yang saya ambil dari Wikipedia. Ya, saya coba lihat ternyata dikatakan begini. Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan. Perhatikan. Persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan atau fakta-fakta. Ini arti manipulasi, saudara. Jadi iblis datang dengan pola dustanya. Iblis datang dengan pola dusta yang bernama manipulasi. Supaya apa saudara? Dan itu dia masukkan di dalam yang namanya kompromi. Dia memanipulasi sesuatu. Dia memanipulasi sebuah perintah. Dia memanipulasi sebuah kenyataan. Menyembunyikan sebagian, memunculkan sebagian, mengubah sebagian, nyata dan benar sebagian. Supaya apa saudara? Supaya ketika ditawarkan kepada manusia, diharapkan manusia itu akan berkata, benar ini, yes. Itu bahaya sekali saudara. Jadi sepanjang hidup kita saudara, kita akan diserang dengan cara ini. Dan kalau kita bisa menghindarinya, kita akan jadi radikal. Tapi kalau kita tidak bisa mengatasi ini, pasti Anda akan kompromi saudara. Dan kompromi Anda tahu akibatnya minggu yang lalu kita sudah pelajari saudara. Nah, bagaimana cara iblis saudara? Bagaimana cara iblis? Bagaimana cara dia bisa memanipulasi? Bagaimana cara kerjanya? Perhatikan baik-baik saudara. Yang pertama, iblis memanipulasi keinginan Anda. Jadi dia memanipulasi apa yang sebenarnya kita inginkan. Kalau Anda perhatikan ayat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Kita kembali membahas apa yang terjadi pada Adam dan Hawa, apa yang terjadi pada Yesus. Oke? Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi iblis melihat bahwa wanita ini, saudara, manusia ini sebenarnya tertarik, pengen mencoba, sebenarnya pengen mendapatkan pengertian, sebenarnya menjadi sebuah rasa penasaran, mengapa Tuhan melarang mereka makan? Apa yang tersembunyi ini? Apa yang mencari misteri sebenarnya? Rasa keingintahuan itu saudara, itu yang dimanipulasi oleh iblis. Setiap kita saudara punya apa? Punya yang namanya keinginan. Dan dia memanipulasi keinginan kita supaya kita gampang diseret.
Supaya kita gampang dihanyutkan. Wong kita suka, saya sudah bilang minggu lalu, kita tidak akan mengubah apa yang kita suka. Kita tidak akan bisa menentang sesuatu yang kita kompromikan, saudara. Sesuatu yang kita setujui. Nah makanya waktu dia mendeteksi, dia melihat, mencari, aku melihat ada keinginan ini di dalam dirinya. Dari keseharian kita, dari apa yang kita ngomong, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat di tempat yang tersembunyi, dia melihat, anak ini punya keinginan ini. Apa yang Anda tulis, apa yang Anda selalu bayangkan, apa yang Anda selalu lamunkan. Ketika keinginan itu dia dapat, saudara, dia akan manipulasi. Dan dia duduk di atas kendaraan yang namanya keinginan saudara. Dan dia akan mengarahkan itu ke arah dosa. Makanya saudara, sebenarnya ketika Hawa pengen lihat, menarik buahnya, it's okay. Sedap kelihatannya, it's okay. Setiap hari juga dia lihat, tapi tidak ada keinginan untuk bisa makan. Waktu dialog saudara, dalam dialog itu iblis tahu, ternyata dia ini sebenarnya dari dasar hati yang paling dalam itu pengen. Disitulah dia memanipulasinya saudara. Makanya kenapa Hawa bisa kompromi. Nah coba lihat cara yang sama saudara. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ini para penafsir berkata Yesus tidak makan. Ya 40 hari dan 40 malam saudara. Ya, kemudian ada satu di sana kesimpulan dikatakan akhirnya laparlah Yesus. Ya, perhatikan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi Anda perhatikan saudara, kenapa iblis tidak datang selama 40 hari itu? Kenapa ada keterangan dikatakan setelah proses puasa itu, laparlah Yesus. Orang lapar itu ingin makan. Orang lapar itu saudara, ya itu biasanya nafsunya besar. Secara ingin makan, ingin mendapat lebih banyak. Ya, Anda coba lapar, Anda pergi belanja, mesti belanja yang kurang-kurang penting. Dibanding ketika Anda kenyang. Nah, laparlah Yesus. Waktu laparlah Yesus, saudara, datanglah si pencoba. Ya wajar aja orang tidak makan lapar. Tetapi iblis itu datang, saudara, dia memanipulasi keinginan. Dia memanipulasi, menambah, mengurangi. Dia berkata, kamu kan lapar. Gunakan dong kuasamu. Gunakan dong kuasamu sekarang. Dia ingin membuat Yesus secara prematur melanggar perintah Bapaknya. Karena ketika dia ada di perkawinan di Kana, ibunya Maria berkata kepada Yesus, Tuhan, itu kekurangan anggur. Mau apa dengan aku? Ibu, waktuku belum tiba. Nah, iblis mencoba secara prematur, saudara, supaya Tuhan sebelum dia lolos dari pencobaan itu, dia sudah menggunakan kuasa itu. Tapi Tuhan berkata, manusia hidup itu bukan dari roti, tapi dari setiap perkataan. Dari ketaatanlah kehidupan itu akan tumbuh. Dia berhasil pada Adam dan Hawa, tapi dia gagal kepada Yesus. Tapi dengan pola yang sama. Nah makanya kenapa saudara, orang-orang hebat pun, orang-orang rohani pun, hamba-hamba Tuhan pun kadang-kadang bisa jatuh. Kenapa? Keinginan manusia kita ini yang terdalam saudara, mimpi-mimpi, cita-cita yang kita harapkan terjadi dan belum tercapai. Waktu muncul keinginan itu dimanipulasi oleh iblis.
Dan dia menawarkan sesuatu, bagaimana cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya itu saudara, ketika Anda setujui, Anda sedang kompromi. Kenapa susah berhenti? Karena Anda suka. Karena hasil yang didapat dari kompromi itu adalah hal yang Anda inginkan. Nah, makanya Yakobus mengingatkan kita bagus sekali saudara. Dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 4. Ya, coba Anda perhatikan baik-baik. Dari manakah datangnya sengketa? Wah. Dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perhatikan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan apa? Dirinya musuh Allah. Anda baca baik-baik. Dikatakan apa? Kamu mengingini sesuatu. Salah enggak saudara? Kalau ingin makan. Salah enggak kalau ingin makan yang lebih baik? Salah enggak kalau ingin sekolah di tempat yang lebih baik? Salah enggak kalau kita ingin sesuatu? Saya kira bukan masalah besar. Karena Allah berkata kamu ingin, kamu minta. Apa yang diinginkan hatimu, aku jawab. Berarti Tuhan menyetujui sebuah keinginan. Tetapi saudara, waktu dimanipulasi saudara, maka iblis menawarkan cara dosa untuk mendapatkannya. Dia menawarkan cara prematur, cara singkat, cara instan. Dan cara-cara itu saudara seringkali saudara menggoyahkan iman kita, menggoyahkan keyakinan kita sehingga kita mengkompromikan iman kita melalui menggunakan cara dia. Jadi waktu saudara keinginan itu mulai muncul dalam hati kita saudara, maka dia akan memanipulasinya. Kamu bisa dapatkan itu. Itu hak kamu sebenarnya. Gitu ya. Iya hak kamu. Jadi kalau kamu mau dapat lebih banyak, kamu harus singkirkan si A. Padahal kita orang Kristen, orang percaya yang diajar kasihi musuhmu. Yang diajar doakan mereka yang menganiaya kamu. Tapi dia berkata begini saudara, kalau kamu lakukan itu, dia akan dapat lebih banyak. Dia akan terima apa yang hasil keringatmu sendiri, hasil kerja kerasmu. Kamu harus bunuh pekerjaannya. Kamu harus rusak namanya. Kamu harus bunuh karakternya. Supaya kamu terima apa yang kamu terima, apa yang harusnya kamu terima. Itu hak kamu kok. Saudara, ini bahaya sekali saudara. Maka muncullah iri hati. Saudara berkata, Allah dia kok bisa? Orang baru kok bisa cepat naik? Orang baru kok bisa dapat lebih banyak? Orang baru kok bisa dipromosi? Aku sudah lama, aku lebih setia. Maka orang-orang ini yang dulunya lurus menjadi menyimpang. Anda mulai melihat ini saudara. Pola-pola ini. Pertengkaran terjadi, perkelahian terjadi saudara. Antara saudara dengan saudara, sekandung, bahkan orang tua dan anak. Padahal awalnya saudara, keinginan-keinginan itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang normal sebenarnya. Jadi makanya Anda jangan berpikir, oh saya karena saya lemah, saya belum terlalu rohani. Enggak, ini peperangan rohani.
Ada iblis yang coba mendorong dan mempush supaya saudara itu benar-benar mencapai keinginanmu. Tapi kita diajar sangkal diri. Itu sangkal diri buat orang rohani. Nantilah kamu bisa sangkal diri, tapi ini kesempatan. Mumpung ada. Ada cara-cara yang gampang. Dengan cara begini kamu tidak akan tahu, tidak akan ketahuan. Orang lain yang akan jadi korban. Kita menjadi tega. Kita menjadi jahat di dalam hati kita, saudara. Di mana mulainya? Dari sebuah keinginan. Dan keinginan itu dimanipulasi oleh iblis, ditambahkan, dikurangi, dihilangkan, dan dikaburkan. Itu bahaya, saudara. Bahkan saudara baca baik-baik. Kamu berdoa, saudara. Kamu gak dapat ya. Kamu doa, minta sama Tuhan. Seolah-olah benar kan? Kamu mau apa? Minta sama Tuhan. Berdoa. Tapi Tuhan bukanlah Allah yang gampang dipermainkan. Dia berkata yang kamu minta engkau habiskan untuk hawa nafsumu. Aku tidak mau jawab. Akhirnya apa saudara? Kita marah. Kita ngamuk. Sehingga apa saudara? Doa yang harusnya menyelaraskan hati kita sama Tuhan. Doa yang seharusnya mengikis daging kita. Doa yang seharusnya kita bawa supaya kita disamakan kehendak kita. Jalan-jalan kita dengan jalan-jalan Tuhan. Itu menjadi alat untuk memeras Tuhan. Alat tuntutan. Kita marah ketika tidak dijawab saudara. Kita menjadi manusia lain. Manusia egois. Yang hanya berpikir bagi dirinya dan berusaha menjadi Tuhan. Lebih daripada Tuhan yang sebenarnya. Karena kita berharap dia ada seperti jin. Yang mengabulkan dan harus mengabulkan keinginan kita. Itu ide siapa? Itu bukan ide Tuhan. Itu idenya setan. Jadi saudara, hati-hati saudara. Ya, kalau itu adalah keinginan duniawi, keinginan dosa yang mulai muncul dalam hati saudara. Saudara mari belajar saudara. Wah, itu akan bisa dimanipulasi. Itu bisa menjebak saudara di dalam kompromi yang berkepanjangan saudara. Nah, cara yang kedua saudara, supaya kita jatuh dalam kompromi adalah iblis selain memanipulasi keinginan kita, dia juga memanipulasi kebenaran. Ya, coba kita lihat saudara ketika dia bicara kepada Hawa, apa yang dia katakan? Kejadian 3:4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi waktu dia bicara kepada Hawa saudara, dia berkata sekali-kali kamu tidak akan mati. Resiko dari sebuah pelanggaran itu diencerkan. Itu dikecilkan. Ya. Padahal peringatan Tuhan itu jelas sekali saudara. Tuhan berkata bahwa kalau kamu memakannya, kamu pasti mati saudara. Tapi tapi oleh iblis, dia memanipulasi kebenaran. Apalagi ketika Hawa tidak dengar langsung daripada Tuhan. Karena perintah itu datang dari Tuhan kepada Adam. Tapi iblis memanipulasi, kamu tidak akan mati. Gak apa-apa, justru waktu kamu makan itu, matamu akan terbuka. Sehingga kamu tahu yang baik dan yang jahat. Ada benernya? Ada benernya. Memang mata mereka terbuka dan mereka tahu mereka telanjang. Dan mereka tahu yang baik dan yang jahat. Itu sebabnya ketelanjangan harus ditutup. Tapi saudara, di balik kebenaran yang seolah-olah utuh,
Di dalamnya ada yang kurang. Kamu tidak akan mati. Ini jadinya kita ini jadi ragu, saudara. Ini benar enggak ya? Benar enggak ya? Dan saudara, ini yang terjadi pada banyak orang. Kita hanya mendengar bahwa Allah kita pengasih, Allah kita pengampun, Allah kita baik, Allah kita panjang sabar, Allah kita setia. Kalau kamu berdosa minta ampun. Saudara, kita diajarkan bahwa Dia adalah Allah yang memberkati, Allah yang baik, Allah yang sabar, Allah yang yang dengan mudahnya kita datang kepada Dia minta ampun. Itu benar. Tapi tidak pernah dan jarang sekali kita diajarkan Allah adalah api yang menghanguskan. Dan Dia tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Kita makanya hidup sama Tuhan, kita berlaku seenaknya. Tapi kita berharap kita diberkati. Kita tidak diberkati, kita ancam Tuhan. Tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi ibadah. Kita rusak hidup kita. Hei, saya mau bilang sama saudara semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia menuntut kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Siapa mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salib dan ikut aku. Tidak semata-mata segala sesuatu jadi mudah setelah Anda terima Yesus. Iblis yang coba mengaburkan segala sesuatu yang sukar, segala sesuatu yang bersifat radikal, saudara, dan memanjakan kita, menindak-bobokkan kita, dengan mengambil sisi yang satu daripada Tuhan dan menyembunyikan sisi yang lain daripada ketegasannya. Semua kita tahu, saudara, seorang bapa yang benar, seorang bapa yang baik tidak hanya memanjakan anaknya, tidak hanya memenuhi semua kebutuhan anaknya, tapi dia harus menggunakan rotan, menggunakan didikan, menggunakan teguran supaya anak itu tumbuh dewasa. Tapi iblis memanipulasi kebenaran. Sehingga apa, saudara? Kita menganggap dosa bukan sesuatu yang berat. Karena dengan mudahnya Allah kita memberikan pengampunan. Tanpa sadar kita tiba di penghujung waktu dan kita tidak bisa balik. Kita sudah masuk neraka, saudara. Nah, Anda perhatikan lagi hal yang sama, saudara. Matius pasal 4 ayat 5-6 yang terjadi di mana? Yang terjadi di padang gurun terhadap Yesus. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, perhatikan baik-baik. Sebab ada tertulis, nah ini mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dia berkata ada tertulis. Ini adalah kutipan dari Mazmur pasal 91. Dia berkata kalau kamu jatuh akan ditatang, ya, ada malaikat yang akan menahan. Ada malaikat yang akan menatang engkau. Itu Mazmur 91 mengatakan itu, saudara. Walaupun konteksnya bukan khusus kepada Yesus, tapi kepada orang-orang yang ada di dalam naungan kepak sayap Tuhan. Orang yang berdiam di tempat yang maha tinggi, saudara. Tapi dia berkata begini, saudara, jatuhkan dirimu. Pertanyaannya begini, saudara. Ini kan sengaja menjatuhkan diri, ngetes kuasa. Memang ayat ini ada tulisannya, tapi bukan pada konteks dengan sengaja menjatuhkan diri. Makanya Tuhan menjawab, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena itu bukan konteksnya. Perlindungan Tuhan memang, saudara, memang ada. Janji perlindungan Tuhan memang ada. Tetapi bukan dengan sengaja kita itu mempermainkan perlindungan Tuhan. Mempermainkan segala sesuatu yang menjadi hak istimewa. Kemudian kita dengan sengaja hidup sembarangan. Oh, ada perlindungan Tuhan. Iblis yang suka ngomong begitu. Kamu kan anak Tuhan. Pernah dengar, saudara? Kamu kan anak Tuhan.
Kamu kan anak Allah, kita ini anak hak ahli waris. Memang benar saudara, tetapi ahli waris itu harus dididik. Dia jangan hanya jadi anak kecil, dia harus tumbuh jadi dewasa, baru diberikan warisan yang sesungguhnya. Tapi kita enggak saudara, diajarkan oleh iblis supaya apa? Supaya kita menjadi tertipu saudara. Ya, banyak orang Kristen itu terkecoh dengan tipuan ini. Mereka gunakan kebenaran, mereka comot ayat Alkitab yang mereka suka saudara, yang mereka gunakan fasilitas dari surga. Dan inilah cara iblis menjebak Menjebak orang-orang Kristen saudara. Jadi hati-hati saudara. Kenapa? Dia selalu menggunakan dua cara ini. Pertama, dia manipulasi keinginan saudara. Yang kedua, dia manipulasi kebenaran. Waktu kita percaya kepada manipulasi ini, dengan apa yang dia kurangi, apa yang dia tambahkan, kita akhirnya yes pada cara-caranya. Itulah kompromi. Dan hati-hati saudara, berbahaya sekali. Pak, gimana caranya kita bisa menghindari ini? Bagaimana caranya kita bisa menang? Ya saudara, jangan khawatir saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah menang. Memang Adam dan Hawa gagal, tapi Yesus sudah menang. Dan dia memberikan kita caranya. Ya kalau Anda baca tokoh-tokoh Alkitab ini saudara, kita akan belajar. Ya coba lihat dalam Matius 26 ayat 39 saudara. Matius 26 ayat yang ke-39. Dikatakan apa di sana? Maka ia maju sedikit, Yesus ketika di Taman Getsemani, sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau saudara mau menang saudara, pada tipu daya setan, saudara seperti yang Yesus katakan, kepentingan kita, keinginan kita bukan yang utama. Kalau kepentingan kita yang utama, maka itu akan menjadi daya dorong, godaan untuk kita jatuh. Tapi kalau Yesus berkata, aku ingin supaya ini lalu. Kalau boleh Tuhan, tapi ingatlah, bukan keinginanku, tapi keinginanmu. Iblis gak bisa apa-apa. Karena apa saudara? Karena waktu dia mencoba memanipulasi keinginan kita, kita gak pengen kok. Kita sudah serahkan kepada Tuhan kok. Rencana kita, rencana Tuhan yang lebih baik. Kita punya rencana, kita punya keinginan, tapi tunggu waktu Tuhan pada waktu dan keinginannya. Sehingga Anda bisa bersabar. Ada disuruh jalan instan, Anda akan menolak. Karena saudara telah menyerahkannya kepada kehendak Tuhan. Itu yang luar biasa. Coba lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel pasal 3:18. Tapi seandainya tidak, ketika dia disuruh menyembah kepada patung Nebukadnezar, kalau tidak akan masuk pada perapian, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Mereka tidak mau menyembah patung. Karena 10 perintah Allah, perintah yang kedua, jangan ada padamu berhala, patung apapun dalam bentuk apapun. Orang-orang ini kenapa tidak mau kompromi? Karena mereka memegang kebenaran, mereka tahu kebenaran, mereka hidupi kebenaran. Makanya Yesus tidak bisa tergoda, karena dia menghafal, dia tahu, dia hidupi, dan dia berkata ada tertulis. Kebenaran tetaplah kebenaran, putih tetaplah putih. Saudara mulai menganggap ini, kita bisa no compromise. Kita bisa hidup di dunia-dunia yang gelap ini tanpa kompromi. Asalkan kita mau belajar menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan. Kita mau hidup dalam radikal untuk kebenaran, saudaraku. Lihat Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya. Ketika istri Potifar menggoda Menggoda Yusuf. Dia berkata, di rumah ini, suamimu itu tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada kamu. Dia ngomong sama istri Potifar. Sebab engkau istrinya.
bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Siapa yang, gini loh saudara, Yusuf ini normal. Dia suka kepada wanita. Dan dia tahu saudara, itu merupakan pertama kesempatan untuk dekat dengan atasannya. Dan dia langsung dipromosi, dia mendapat segala fasilitas. Tapi keinginannya dia taruh dalam keinginan Tuhan. Dan dia taruh pada jalur kebenaran. Dia berkata apa? Memang engkau juga menarik sebenarnya. Dan secara normal dia bisa tergoda saudara. Tapi dia tidak kompromi. Kenapa? Karena keinginannya dia taruh pada kebenaran yang Tuhan berikan kepada dia. Kalau dia penuhi keinginannya, dia melanggar Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia tidak taat. Sehingga apa saudara? Ketika keinginan diserahkan, hidup dalam kebenaran dan jalur yang tepat. Maka dia berkata, aku tidak bisa. Dirayu, dia lari saudara. Jadi saudara melihat saudara betapa kompromi ini adalah senjata yang sangat mematikan. Tapi kalau kita belajar hidup setiap hari, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kita hidupi saudara dalam kebenaran setiap hari, kita baca firman, kita baca Alkitab saudara, kita belajar mengutamakan kehendak Allah lebih daripada kehendak kita. Maka saya yakin saudara, kita akan hidup no compromise. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang serba kabur, serba abu-abu. Tetapi saya percaya kebenaran tetaplah kebenaran. Mari belajar saudara, untuk hari ini kita hidup tanpa keraguan. Dia Allah yang setia. Sekalipun engkau butuh, sekalipun pengen, sekalipun engkau ingin supaya apa? Supaya ada kelepasan dari pergumulan saudara. Supaya walaupun engkau ingin supaya ada berkat secara ekonomi, walaupun engkau ingin supaya ada promosi yang lebih cepat, walaupun engkau ingin segala yang kau inginkan bisa tercapai dengan segera saudara. Tapi ingatlah baik-baik, serahkan itu sama Tuhan. Seperti Yesus katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kita bisa berdoa memintanya. Tapi kalaupun tidak dicapai saudara, tidak dijawab, kita bilang kehendak Tuhanlah yang terbaik. Amin saudaraku. Datanglah sama Tuhan hari ini. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Coba Anda cek satu-satu dalam hati saudara. Dari manakah pertengkaran suami istri? Bukankah itu dari ego yang saling menuntut? Bukankah itu berasal dari ego yang selalu ingin. Tidak semua hal yang kau inginkan harus terjadi. Dari mana datangnya pertikaian antara orang tua dan anak, saudara dengan saudara, teman-teman sepelayanan? Dari mana datangnya? Bukankah dari ego kita? Seandainya kita mau mengalah, kita mau menyerahkan itu kepada kehendak Tuhan. Padahal kita tahu saudara, bahwa Tuhan tidak berkenan, tapi kita selalu maksa. Begitu sulit mengampuni dia, padahal dia bukan musuh, dia adalah suamimu. Begitu sulit memaklumi dia, padahal dia bukan musuh, dia adalah istrimu. Padahal kebenaran berkata, terhadap musuh saja engkau harus berdoa. Saya berdoa saudara supaya hari ini penolong yang setia itu menguatkan saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus menjamah hati kita. Supaya engkau rasakan bahwa hidup bersama Kristus memiliki keindahan-keindahan di dalam waktunya Tuhan. Ada cara gampang kaya. Ada cara gampang untuk mendapatkan uang. Tapi engkau harus kompromikan imanmu. Bisakah engkau berkata tidak? Karena engkau tetap pegang kebenaran. Dan engkau lebih takut pada Tuhan daripada takut miskin. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Taruh tangan saudara di hati saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara.
Saya tidak tahu apa yang menjadi sebab dari pertengkaran yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari pertikaian-pertikaian yang terjadi dan keretakan-keretakan dalam rumah tangga saudara. Tapi kalau itu berasal dari keinginan, tuntutan yang terus-menerus engkau berikan, dan engkau tahu keinginan itu bukan berasal daripada Tuhan, dan engkau tahu caramu memenuhi keinginan itu bukanlah berasal dari Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya kita sadar, mari belajar menunggu waktunya Tuhan. Mari belajar berdoa dalam waktu dan kehendak-Nya. Karena waktu Tuhan yang terindah, dan saya berdoa supaya Tuhan memberikan Anda kekuatan melewati masa-masa yang sukar sekalipun. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama angkat pujian ini, penolong. Penolong yang selalu setia. Sambil angkat tangan kita. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, Engkau setia. Engkau setia Tuhan. Sampai selama-lamanya kesetiaan-Mu. Sampai akhir hayatku Tuhan, Engkau tetap baik. Ajarku senangkan hati-Mu lebih dari masa yang lalu, lebih dari hari kemarin Tuhan. Biarlah aku menyembah Engkau, sebab Engkau penolong, sebab Engkaulah kekuatanku. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Oh, mari buka tangan kita. Tuhan ajari kami hari ini bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kami.
Engkau lebih daripada keinginan kami Tuhan. Engkau lebih daripada kebenaran dalam hati kami. Iblis selalu mau kami berpusat pada diri kami. Itu sebabnya dia bisa memanipulasi keinginan kami. Itu sebabnya dia bisa memanipulasi kebenaran supaya kami mengkompromikannya dan kami terpenuhi apa yang kami inginkan. Tapi kami belajar dari Kristus sendiri bahwa dia tidak hidup untuk dirinya. Dia hidup untuk Bapaknya. Kami mau belajar Tuhan, kami tidak hidup untuk diri kami, tapi kami hidup untuk Kristus. Iman kami bukanlah tentang kami, tapi segala sesuatu tentang iman kami adalah tentang Yesus yang hidup. Supaya kami ikuti kehendak-Mu, kami pegang kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami. Maka sampai akhir hayat kami tetap menjaga iman kami tidak akan mengkompromikannya. Terima kasih untuk kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Biarlah ini jadi kekuatan bagi kami, menjadi satu rema bagi hidup kami. Hamba berdoa biarlah segala berkat anugerah turunlah dalam hidup keluarga demi keluarga, orang tua dan anak, suami dan istri. Supaya mereka mengalami terobosan-terobosan dalam hidup mereka lebih lagi Tuhan. Dan biarlah semua terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, biarlah ini jadi berkat bagi kita semua. Dan bukan hanya kita dengarkan, tapi kita hidupi sama-sama. Dan kita sharingkan dalam diri kita masing-masing. Dan kita sama-sama bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati saudara semuanya.